kongres ini adalah dalam rangka kita melaksanakan tanggung jawab yang besar. Begitu pula PBNU melaksanakan tanggung jawab yang besar. Sehingga nanti diharapkan di dalam kongres yang ke-13 ini, dengan cinta kasih yang dibawa dari berbagai daerah datang ke sini, melahirkan pimpinan-pimpinan yang penuh dengan cinta kasih, pimpinan-pimpinan yang bertanggung jawab, bukan jawaban yang tanggung, tapi betul-betul tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa sebuah organisasi tidak ada lain, apalagi Nahdlatul Ulama sekarang sedang menuju untuk menjadi organisasi yang sistemik. Memang wajar dan sangat wajar. Saya kira ini suatu keharusan di awal-awal kita masuk ke abad kedua. Tentu abad yang lebih berat perjuangan baik PBNU maupun para banom-banomnya. Ini menghadapi hal-hal yang berat. Karena sebuah yang akan kita hadapi, amanah yang besar ini, tentu ya akan diuji seberapa kekuatan, kemampuan, semangat untuk terus bisa melaksanakan amanah itu di abad kedua ini. Jangan mengira bahwa dengan ketinggian ilmu kita, semangat yang luar biasa, rasa khidmat yang prima, semua itu tidak akan berhasil, tidak bernilai kalau tidak ada sebuah ujian-ujian di tengah perjalanannya. Maka kita syukur alhamdulillah, Jatman yang masa periodisasinya, masa khidmatnya sudah lewat 1 tahun, ini terfikirkan untuk segera punya payung, punya cantolan, punya pimpinan. Bukan ini berarti penggusuran atau pengambil alian. Memang ya wis wayahe. Ya. Jadi memang ini sudah waktunya, wis wayahe. Kita serahkan kembali kepada para pemilik hak suara untuk memilih pemimpinnya tanpa ikut campur PBNU. PBNU di dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi kongres yang ke-13 ini tidak ada kepentingan apa-apa. Bukan karena masalah yang sekarang ini sedang ribut, masalah nasab. Karena kita sudah punya jalur yang jelas, rel yang sudah jelas, di mana terminal-terminal, stasiun-stasiun kita harus berhenti. Kita tidak terganggu dengan masalah itu, tapi kita hanya mengingatkan. Kita hanya mengingatkan saja. Jadi PBNU tidak membawa misi, oh ini karena ada hubungannya dengan urusan nasab. PBNU sekarang sedang memikirkan nasibnya PBNU. Agar Jamiah ini segera berjalan di rel, di track yang sebenarnya. Begitu juga PBNU. Sudah disebut-sebutkan bahwa kepengurusan PBNU sekarang ini yang saya ketahui adalah kepengurusan yang paling solid selama ini. Antara Surya Tanfiyah selalu ada interaksi. Semua gawe-gawe yang besar selalu
ada laporan-laporan yang masuk saat ini, jadi tidak perlu dilakukan. PWNU, PCNU semuanya tegak lurus kepada PBNU. Saya harapkan banom-banom yang menjadi kebanggaan PBNU, apalagi thariqah yang kita harapkan menjadi sisi-sisi spiritual kekuatan, yang disitulah nilai wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Disitulah janji-janji ya ja'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu. Ini karena apa? Dari wa mayyattaqillah. Mayyattaqillah itu lebih banyak didominasi oleh para ahli thariqah. Oleh karena itu ayat yang telah kami sampaikan, alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sudah waktunya wis wayahe bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulub, agar hatinya khusyuk kembali kepada khitahnya, kembali kepada jati diri thariqahnya, kembali kepada waitu berkhidmatnya lidzikrillah, untuk mengisi berzikir pada Allah. Dan hal ini banyak didominasi oleh Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang sudah menjadi aturan-aturan yang benar, aturan-aturan beragama, aturan berorganisasi yang benar, semua sudah jelas. Nahdlatul Ulama itu dikenal sakti karena aturannya, jam'iyahnya. Tinggal kita sekarang bagaimana jamaah ini ikut pula menjadi jamaah yang sakti mandraguna seperti yang dialami oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min, janganlah kita ini meniru-niru orang lain yang hidupnya hanya angan-angan, lamunan kosong, ya. Seperti hidup di alam maya, tidak hidup di alam nyata. Semua dibuat alam maya. Jangan yang akhirnya hanya angan-angan. Satu gelintir, dua gelintir, tiga gelintir, mau merencanakan sesuatu yang besar. Padahal yang mestinya pemilik, pelaku dan punya tugas ini, tapi satu gelintir berangan-angan. Karena memang saat ini kan kita ini seperti hidup di alam maya. Quran sendiri menyatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Sungguh engkau telah tidur dalam kehidupan. Kunta fi ghaflatin, dalam kelupaan, karena tidur, karena angan-angan, karena melamun yang panjang. Dari semua tanggung jawab, semua apa, untuk apa kita diciptakan ini? Untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk menjadi pemakmur bumi ini, untuk mensejahterakan umat, untuk memeratakan keadilan dan kejujuran, yang semua itu berakibat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilai-nilai ibadah itu pada pemungkasnya. Jadi kita ini saat ini dianggap seperti orang sedang tidur mimpi. Tapi fakashafna anka ghita'ak, nanti akan dibuka oleh Allah ghita'ak. Tahu dengan sebenar-benarnya, dengan pandangan yang
begitu tajam. Akhirnya penyesalan. Kenapa kamu waktu hidup di dunia tidak menyadari, tidak tahu, ya, lalu berlang-lang buana kemana-mana yang tidak jelas. Karena itu semoga thariqah di dalam ahlu thariqah yang saat ini tadi disebutkan sudah tahu sama tahu. Tahu sama tahu itu kan makom musyahadahnya ahli thariqah. Makom musyahadah itu makom yang di atas yakin, sudah jelas, bukan tahu sama tahunya yang dirahasiakan. Ya. Jadi semoga di dalam berkongres di Donohudan Asrama Haji Kota Solo ini menghasilkan keputusan-keputusan juga pimpinan-pimpinan thariqah yang betul-betul amanah, yang punya niat berkhidmat untuk organisasi dan bertanggung jawab yang prima. Selamat berkongres. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancarannya. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.